Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa amarna bisyamihi faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Sahabat Basnas dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang satu tema, yaitu sedekah produktif mengubah peminta menjadi pemberi. Sahabat Basnas dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat semuanya tetap dalam keadaan semangat ya dalam menjalani bulan suci Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang kita umat Islam sangat merindukan akan kehadirannya. Jadi begitu datang Ramadan, kita harus sambut ya dengan sukacita, bahkan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Jadi tidak ada alasan untuk kita semua sahabat Basnas ya merasa lesu, merasa lemas karena berpuasa, jangan. Ya. Karena yakinlah bahwa dengan berpuasa ini kita akan tambah sehat. Ya. Sumu tasihu, berpuasalah maka Anda akan sehat. Saya doakan teman-teman semuanya, sahabat Basnas, selalu dalam keadaan sehat. Sahabat Basnas dimanapun berada, begini ya, dalam konsep Islam, orang minta-minta itu tidak baik. Ya. Orang yang selalu meminta-minta, tidak mau mandiri, pengennya tuh minta saja minta. Itu
tidak bagus. Dalam sebuah hadis disebutkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi memberi itu lebih bagus daripada nyadong begini, sahabat. Ya. Bahkan ada juga sebuah hadis yang sangat tegas, itu riwayat Imam Al-Bukhari ini. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Masya Allah. Kalau ada seorang laki-laki atau perempuan selalu meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tuh minta saja, padahal secara fisik dia sehat. Dia bisa untuk bekerja, itu bisa. Tapi dia malas, pengen itu minta aja. Itu nanti di hari kiamat dibangkitkan, kata baginda Nabi, wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nanti di wajahnya itu sepotong daging pun tidak ada. Jadi begitu bangkit, ya nanti di hari kiamat dibangkitkan itu, wajahnya itu adanya cuma tulang-tulangnya saja kayak tengkorak. Nggak ada dagingnya. Kenapa? Karena waktu di dunia dia selalu meminta-minta, tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Pengennya tuh minta saja. Kita harus malu. Ya berbeda kalau kondisi fisik tidak sehat. Ya. Punya keterbatasan. Ya mungkin satu kali, dua kali minta-minta mungkin masih dibolehkan ya, masih dimaklumi. Tapi kalau secara fisik sehat, waras, kuat, kok ngemis-ngemis gitu loh, itu enggak boleh. Kata baginda Rasul pun menjelaskan, wala takunu kallan 'alan nas. Penting ini. Janganlah kamu di dalam menjalani kehidupan ini kallan 'alan nas, menjadi beban bagi orang lain. Enggak boleh. Nah, oleh karena itu ini terkait dengan keberadaan kita Basnas ya, khususnya Basnas Kabupaten Cirebon, bagaimana mengajak teman-teman semuanya, sahabat Basnas semuanya, kira-kira bisa berinfak, bisa bersedekah ya. Ya zakat tentu ya, tapi kalau zakat itu kan memang harus ada nisab. Harus mencapai nisab, harus mencapai batas tertentu ya. Untuk mengeluarkan zakat mal itu perlu ada batas kepemilikan mencapai batas tertentu atau nisab. Tapi kalau infak, sedekah itu tidak ada. Ya. Tidak ada batasannya. Punya uang berapapun, punya harta berapapun, bisa infak, bisa sedekah. Bahkan kata baginda Nabi, ittaqun naro walau bisyikki tamr. Lindungi dirimu, bentengi dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuhnya buah korma itu loh. Jadi kita punya buah kurma satu ya. Di depan kita itu ada teman atau di samping ya, begitu kita lagi pegang satu buah kurma ini ya, akan kita makan, itu teman kita atau orang di samping kita tuh melirik. Itu nggak apa-apa dibagi dua tuh. Dibagi dua, nih kita bareng-bareng merasakan. Itu diterima sedekahnya. Jadi jangan ada alasan belum bisa berinfak, belum bisa bersedekah karena keterbatasan yang kita miliki. Kita punyanya sedikit, masa disedekahkan? Jangan ya. Selagi ada peluang, ya, selagi ada kemauan, ya, maka kita bisa bersedekah dalam kondisi apapun. Jangan bersedekah itu, berinfak itu nunggu kalau uangnya banyak saja. Bisa jadi kalau uangnya banyak, kebutuhannya tambah banyak juga.
Oleh karena itu dilatih. Ya, semenjak masih punya uang sedikit, kita sudah rajin berinfak, bersedekah. Begitu uangnya banyak, kita sudah tidak berat lagi untuk bisa mengeluarkan baik zakat, infak maupun sedekah. Sahabat Basnas dimanapun berada, sekarang ini dana zakat, dana infak, dana sedekah itu lebih bagus lagi ya kalau kita alokasikan untuk pemberdayaan. Ya. Jadi tidak hanya bersifat konsumtif, ya, dibagikan dana infak, dana sedekah untuk ngasih makan, ngasih jajan gitu ya untuk biaya hidup. Ya, lebih strategis lagi kalau kita bisa memberikan dana infak sedekah itu, ya, termasuk juga dana zakat untuk kegiatan-kegiatan usaha yang produktif. Tujuannya apa? Goyahnya apa? Tujuannya yaitu mereka yang selama ini belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar hidupnya, ya masih minta-minta, kira-kira dengan dikasih modal usaha. Nah ini, kita kasih modal usaha dari dana sedekah, dana infak, dana zakat, kita kasih nih modal. Agar mereka bisa berusaha. Harapan kita tidak hanya mereka bisa mampu menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka setelah kita kasih modal, juga mereka bisa menjadi munfik minimal. Munfik itu orang yang mau berinfak. Atau mutasaddiq, orang yang mau bersedekah. Ya, maksimal harapan kita, mereka akan menjadi muzaki. Ya, karena bagus usahanya sehingga mencapai nisab, dia sekarang bisa menjadi muzaki, orang yang membayar zakat. Ya, tadinya sa'il, ya, minta-minta, ngemis-ngemis, tetapi setelah kita kasih modal dari dana infak sedekah ini, dia bisa berusaha produktif, bagus, usahanya kembang, akhirnya dia bisa menjadi munfik maupun muzaki. Sahabat Basnas dimanapun berada, alhamdulillah ya, kita masih terus diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Semangat terus sahabat Basnas semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.